Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pastinya baik kan? Teman-teman, Toharoh menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut cara, Toharoh adalah mensucikan diri dengan menghilangkan najis dan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Teman-teman, sebelum kita melakukan toharoh, kita perlu mengetahui hal-hal berikut ini, yaitu hal-hal yang mewajibkan untuk melakukan toharoh. Setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan toharoh. Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, syaratnya wajibnya tersebut yaitu Islam, berakal, balik, masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, suci dari haid dan nifas, ada air atau alat untuk bersuci lainnya, mampu untuk melakukannya. Selanjutnya jenis-jenis toharoh ya teman-teman. Toharoh dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu toharoh zahiriyah dan toharoh batiniyah. Pertama, toharoh zahiriyah. Toharoh zahiriyah adalah toharoh yang nampak dan terlihat. Ada dua macam toharoh zahiriyah, yaitu toharoh hakiki atau najis dan toharoh hukmi hadas. Toharoh hakiki atau najis adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Cara menghilangkannya adalah tergantung dengan level kenajisannya. Nomor 2, toharoh hukmi atau hadas. Toharoh hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. 2. Toharoh batiniyah adalah hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Ada 4 macam jenis toharoh batiniyah, yaitu toharoh dari dosa-dosa besar, toharoh dari dosa-dosa kecil, toharoh dari akhlak tidak terpuji, dan toharoh dari semua orientasi hidup selain Allah. Menurut Ahmad Nawawi Sadili, macam-macam toharoh itu ada 6, yaitu pertama istinja, kedua wudhu, ketiga mandi, keempat tayamum, keenam mengusap khuf atau sepatu, dan keenam siwak atau menggosok gigi. Siwak menurut pengertian lughah adalah menggosok, juga mengandung pengertian alat untuk menggosok. Sedangkan siwak menurut pengertian fikih adalah menggunakan kayu siwak atau sejenisnya untuk menggosok gigi dan sekitarnya dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, membersihkan mulut dan gigi dari sisa makanan
atau lainnya dengan niat tertentu. Jadi selanjutnya ya teman-teman, jenis-jenis air dan media lain untuk melakukan toharoh. Menurut perspektif fikih, air dapat dikategorikan menjadi 6 bagian, yaitu pertama toharoh mutohirun goiru makruh atau air mutlak, adalah air yang suci dan mensucikan pada lainnya, tidak makruh menggunakannya. Air jenis ini dapat digunakan untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, dan dapat menghilangkan najis seperti membersihkan najis dan istinja. Jenis-jenis air mutlak yaitu pertama air hujan atau air yang turun dari langit. Kedua, air laut atau air asin. Ketiga, air sungai atau air yang mengalir di tanah. Keempat, air sumur atau air dalam tanah. 5. Air sumber atau mata air. 6. Air es atau air yang mencair dari gumpalan salju. 7. Air embun atau air yang turun di pagi hari. 2. Tohirun mutohirun makruh atau air musyammas, adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Dalil mengenai kemakruhan menggunakan air jenis ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah dilarang oleh Rasulullah untuk menggunakan air musyammas. Dan hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi dengan air yang dipanaskan matahari kemudian terkena belang pada kulitnya, maka jangan salahkan siapa pun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Darqutni. 3. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis apabila air tersebut tidak berubah atau tidak bertambah berat dari asalnya. 4. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci atau air suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya, warna, rasa, dan bau, karena kecampuran benda-benda suci, sehingga menghilangkan nama kemutlakan air tersebut, seperti air teh, air kopi, dan lain-lain. 5. Air mutanajis atau air yang terkena najis. Air jenis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah. Hukumnya najis, tidak boleh digunakan wudhu atau mandi, baik berubah atau tidak. Sesuai hadis Rasulullah SAW, apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, maka tidak akan menanggung najis. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. 2. Air yang banyak 2 kulah atau lebih. Hukumnya najis apabila berubah salah satu dari sifatnya, warna, rasa, atau baunya, sebab bercampur dengan sesuatu yang najis, baik berubahnya itu sedikit atau banyak. 6. Air bekas diminum hewan terbagi 2. Pertama, air bekas diminum anjing atau babi. Hukumnya najis mughalladhah. Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah kalian jika dijilat adalah dengan cara membasuhnya 7 kali, yang salah satu dari basuhan itu dicampur dengan tanah.
Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Air bekas diminum hewan selain anjing dan babi. Hukumnya tetap suci apabila diyakini bahwa di mulut binatang tersebut tidak terdapat najis. Sahabat Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bekas minuman keledai yang digunakan untuk berwudu. Beliau menjawab, boleh. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah kami boleh berwudu dengan air bekas diminum oleh keledai? Nabi menjawab, ya boleh. Juga dengan air bekas binatang buas. Hadis riwayat Baihaqi dan Ad-Darqutni. Jadi teman-teman sudah jelas ya ketentuan toharah ini. Jadi sekianlah penjelasanku hari ini. Semoga jelasnya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.